Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hamidatur Rohmah SPSI MPD selaku dosen pengampu pendidikan inklusi sekolah dasar dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Sri Murwati Kumala Dewi, NIM 18130000302. Saya dari kelas 6 PGSDA 2 Unisnu Jepara. Tak lupa, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak terhadap Ibu Hamidatur Rohmah selaku dosen pengampu yang telah membantu dalam penyusunan artikel ilmiah yang saya buat. Berikut adalah pemaparan dari artikel ilmiah yang saya buat, yaitu tentang perkembangan bahasa sosial emosional sekolah dasar. Baik, yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulan. Yang pertama yang akan dibahas adalah abstrak. Abstrak dalam penelitian ini membahas mengenai perkembangan bahasa sosial emosional pada anak sekolah dasar yang mempengaruhi berbicara, menulis, dan membaca. Yang dilihat dalam beberapa aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jenis penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan studi kasus dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, serta sumber data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan dibantu dengan sumber buku atau jurnal yang berhubungan dengan perkembangan bahasa sosial emosional anak sekolah dasar. Kata kunci yang saya ambil dalam penelitian ini yaitu perkembangan bahasa sosial emosional dan anak sekolah dasar. Yang selanjutnya adalah pendahuluan. Nah, dalam perkembangan bahasa yaitu dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar ya. Nah, karena bahasa pada hakikatnya hasil belajar dari lingkungan sekitar anak. Anak mulai belajar bahasa yaitu dengan menirukan serta mengulang kata-kata apa yang dipakai oleh orang dewasa. Nah, perkembangan bahasa anak dengan latar belakang keluarga yaitu misalnya cara orang tua untuk mengasuh anak yang berbeda-beda dengan lingkungan tempat tinggal anak. Kondisi ini menyebabkan anak dapat mengalami keterlambatan seperti menulis, membaca, dan berbicara. Selain gangguan bahasa anak, juga kesulitan dalam mengungkapkan apa yang anak inginkan. Cara mengungkapkannya yaitu dengan bahasa ekspresif yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku emosional, sosial emosional anak dengan lingkungannya. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, dalam penelitian ini diperlukan analisis secara tajam untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menyimpulkan dengan baik. Nah, manfaat dari penulisan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perkembangan anak sekolah dasar, terutama pada perkembangan bahasa, sosial, dan emosional anak, agar kelak kita sebagai calon guru atau yang sudah menjadi guru dapat mengembangkan potensi bahasa anak, berperilaku anak didik secara optimal sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, penulisan artikel ini berdasarkan dari hasil pengamatan dan rujukan yang bersumber dari jurnal maupun buku yang dijadikan sebagai penunjang penelitian. Hasil dan pembahasan. Nah, Susanto tahun 2013 mengemukakan bahwa perkembangan bahasa tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan fungsi otak. Mengapa demikian? Karena sebagaimana kita pahami bahwa otak manusia memiliki fungsi yang paling fundamental dalam struktur biologis manusia. Sedangkan Fitriani tahun 2019 mengemukakan bahwa penyebab keterlambatan bicara dan ucapan adalah yang pertama yaitu faktor genetik atau keturunan. Nah, jika anak lahir dalam kondisi keluarga yang memiliki keterbatasan seperti disleksia ataupun yang lainnya,
Nah, itu dapat mempengaruhi anak yang dilahirkan oleh orang tua yang memiliki keterbatasan tersebut. Yang kedua yaitu pola asuh dari orang tua dan orang-orang di sekitar anak. Nah, itu juga dapat mempengaruhi keterlambatan bicara maupun ucapan anak tersebut. Yang ketiga yaitu faktor menyusui. Yang selanjutnya yaitu tingkat pendidikan. Yang selanjutnya faktor pendengaran, faktor digital seperti gadget atau media elektronik lainnya. Nah, itu juga dapat mempengaruhi perkembangan atau keterlambatan bicara dan ucapan anak tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan, ada salah satu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar dibandingkan teman-teman yang lainnya. Nah, peserta didik itu terlahir dalam kondisi yang normal, akan tetapi sejak kecil mengalami kesulitan berbicara dan sampai sekarang. Itulah salah satu penyebab utama keterlambatan yang dihadapi oleh peserta didik itu. Sisi lain dari peserta didik itu yang mengalami kesulitan berbicara, ia juga hiperaktif dan mudah marah atau temperamen. Jika diejek oleh teman-teman atau orang-orang di sekitarnya, maka dia akan marah atau temperamen. Berdasarkan pengamatan mengenai perkembangan bahasa peserta didik, pada penguasaan tugas perkembangan bahasa yang dicapai yaitu peserta didik yang berinisial saya berikan inisial K, yaitu peserta didik itu mampu menghibur teman-temannya. Akan tetapi peserta didik itu dalam berbicara kurang lancar. Hal yang belum dicapai dalam tahapan perkembangan bahasa sesuai usianya yaitu belum mampu berdiskusi dan berdebat dengan teman-temannya seperti layaknya peserta didik misalnya berdiskusi. Nah, peserta didik itu belum mampu melakukan berdiskusi atau berdebat dengan temannya karena mengalami berbicara yang kurang lancar serta belum mampu menggunakan kosakata dalam memaparkan cerita. Nah, hal tersebut disebabkan karena peserta didik belum bisa memenuhi tugas perkembangan bahasa. Nah, dampak yang dialami oleh peserta didik itu karena belum memenuhi tugas perkembangan bahasa sesuai usianya ya. Nah, dianggap peserta didik yang paling lemah di kelas oleh guru maupun teman-temannya. Selain itu, menghambat proses belajar. Dalam berkomunikasi juga masih mengalami kesulitan dan belum mampu dalam membedakan gaya bahasanya. Perkembangan sosial emosional pada peserta didik yang berinisial K tersebut pada penguasaan tugas perkembangan sosial emosional dapat dicapai adalah ketika peserta didik inisial K tersebut diminta untuk menceritakan pengalaman sehari-harinya yang telah dialami oleh peserta didik itu sendiri. Akan tetapi, pelafalannya kurang lancar atau kurang jelas. Hal lain yang belum dicapai oleh peserta didik itu adalah perkembangan sosial emosionalnya yang sesuai pada usianya, yaitu tanggung jawab atas apa yang diperbuatnya, belum tertarik pada keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat, dan belum mampu menilai dirinya sendiri maupun orang lain dalam berpenampilan serta belum mampu berdiskusi dan berekspresi. Dampak yang dialami oleh peserta didik yang berinisial K tersebut ialah belum mampu mengendalikan emosi atau perasaan yang ada pada diri peserta didik itu sendiri. Apabila berkelanjutan dapat tidak adanya dari pihak orang tua, maka peserta didik yang berinisial K tersebut dapat lebih mudah terjerumus dalam ke hal-hal yang negatif karena mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain. Simpulan dari artikel penelitian ini menurut pendapat terdahulu seperti halnya dari Susanto dan Fitriani menunjukkan bahwa perkembangan bahasa sosial emosional pada anak dapat dipengaruhi dari banyak faktor, terutama faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kedua faktor tersebut dapat mempengaruhi perkembangan bahasa sosial emosional anak seperti halnya pada perkembangan membaca, menulis, dan berbicara.
Nah, hal tersebut perlu adanya intervensi antara guru dan orang tua untuk bekerja sama agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Hal tersebut dilakukan bahwa perkembangan bahasa dapat dipengaruhi oleh psikolog anak, prestasi akademik, kognitif, psikomotorik anak, dan motorik anak. Sedangkan sosial emosional dapat dipengaruhi perilaku anak dan perilaku dari beberapa faktor. Nah, dalam penelitian ini juga menyatakan bahwa anak yang memiliki keterlambatan baik dalam berbicara, menulis, dan membaca dianggap sebagai anak yang bermasalah dan sering mendapatkan ejekan dari teman-temannya ataupun orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, sebagai guru kita harus mampu memahami kebutuhan dari peserta didik kita yang membutuhkan bantuan khusus dari guru dan perlu adanya kerjasama antara orang tua, pihak sekolah, serta lingkungan sekitar untuk membantu meningkatkan komunikasi antara anak dengan lingkungan yang positif. Sekian dari pemaparan artikel penelitian yang saya susun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 도망칠 줄 알았어 그대가 날아올 땐 이상한 이끌림